Ketika kita di dalam perjalanan, kemudian kita lihat cek engine-nya nyala, gasnya delay, kemudian kita lakukan cara manual untuk mendeteksi penyebab problemnya dari mana. Jika memang teridentifikasinya dari oksigen sensor yang bermasalah, kalau kita benar-benar di jalan urgent, maka cabut saja oksigen sensornya. Oh, nggak masalah, Mas? Sobat Otomotif dan AHpedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHpedia. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Apa kabar, Pak? Allah. Lama kita nggak bersua, Mas Ardi. Masya Allah, kita tetap sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah. Ya. Mas Ardi, kita lanjutin untuk episode ketiga ya, untuk tanya jawab ya. YouTube channel kita ya. Ya, semakin banyak yang bertanya nih, Pak Taufik. Iya, benar. Mudah-mudahan berbagi ilmu ini bisa memberi berkah juga ya. Ya, insya Allah. Baik, Amin. Mas Ardi, kita mulai ya. Langsung saja kita membaca satu pertanyaan nih dari Kecok 78. Workshop di Jogja di mana, Mas? Ya, kita ada di Jalan Magelang kilometer 7. Kalau patokannya dari Terminal Jombor itu ke utara sedikit ada Astra Honda. Nah, nanti ke utara lagi ada pertigaan. Belok ke kiri nanti ada Gabura pertama kiri jalan masuk. Itu udah sampai. Oke, baik. Nanti bisa dicek juga di ini ya, Mas ya? Di Google Map. Di Google Map dengan keyword AHA Motor Jogja. AHA Motor Jogja ya. Baik. Mas Ardi, kita ada pertanyaan berikutnya nih. Oke. Ini soal RPM naik turun. Ya, dari TikTok Musik. Wah. Ya. RPM ngayun dan suara mesin menjadi tinggi setelah AC dinyalakan. Itu gimana solusinya? Oke, ketika AC nyala itu berarti ada banyak faktor, Pak Taufik. Pertama bisa jadi dari throttle-nya yang kotor. Oh. Tapi biasanya kalau throttle kotor tanpa dihidupkan AC dia sudah ngayun. Nah, ini adalah trouble-nya adalah ketika AC dihidupkan, iya, benar. kemudian dia ngayun ya. Benar, itu bisa dari ada sensor-sensor yang terganggu ya, sensor RPS itu juga terganggu. Kemudian ada kebocoran di sistem ininya, angin-angin. Jadi kayak selang-selang itu dia bocor sehingga ketika dia kena beban dia menjadi ngayun, itu juga bisa. Oke. Banyak faktor. Untuk ketika AC dinyalakan itu banyak faktor karena ada juga kita pernah nemuin kalau untuk yang mobil-mobil konvensional ya, dia dari idle up-nya. Nah, dia item idle up-nya itu dia rusak, itu juga bisa. Sebenarnya idle up itu hanya valve sih dia. Fungsinya untuk membuka udara, saluran udara yang masuk ke manifold sehingga dia ketika dia terbuka udara asupannya lebih banyak sehingga RPM naik. Nah, di sana ketika idle up-nya itu dia rusak, maka dia kadang nyambung kadang enggak sehingga naik turun. Oke. Perlu dicek. Baik, jadi perlu dicek ya. Ya. Mungkin sedikit jawaban ini bisa menggambarkan ya apa masalahnya ya, Mas ya. Ya. Baik, Mas Ardi, pertanyaan kedua, Mas ya. Ya. Dari Bapak Resi Wibowo. Oke. Mas, aku baru 1 tahun bawa Serena CT 24 2010. Ini pertanyaan C24 ya, C24. Kalau pagi hari di starter tidak bunyi, biasanya pedal rem narik padahal nggak terinjak. Terus pertanyaan kedua, handle pada saat pindah handle ke R atau mundur tidak bisa langsung, nunggu 3-5 kali baru bisa. Ini kenapa, Mas? Oh iya. Untuk yang pertanyaan pertama kurang begitu paham saya. Maksudnya pertanyaannya itu tentang mobil nggak bisa hidup atau starternya nggak hidup atau korelasinya sama remnya itu narik atau tidak, gimana, itu kurang begitu paham. Tapi yang jelas kalau untuk kasus rem ya, ketika dia mobil itu awal dihidupkan kemudian rem kita injak, dia memang remnya itu kadang turun sendiri. Nah, karena dia rem tersebut terhubung dengan booster yang ada di depannya. Nah, boosternya itu dia bekerja sesuai dengan kevakuman mesin. Ketika mesin dia hidup, maka booster akan vakum dan rem akan terasa lebih ringan sehingga dia terasa ambles. Itu normal. Normal berarti? Normal. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua, Nissan Serena itu dia sulit untuk dimundurkan, betul Pak ya? Harus nunggu 3-5 kali. Nah, Serena itu dia memiliki setik transmisi berada di sebelah kiri di bawah setir. Nah, betul. Di sana memang dia kondisinya kalau dia rem tidak diinjak, dia nggak akan bisa pindah ke R. Tapi ada beberapa Nissan Serena yang memang sudah usianya rusak di solenoidnya yang ada di transmisi, tos transmisi. Dia ketika jadi gini Pak Taufik, Nissan Serena itu bisa dipindah ke R ke belakang apabila dia memang harus diinjak remnya.
Karena di sana di handle-nya itu, persneling itu dia memiliki solenoid yang fungsinya untuk mengunci. Jadi ketika dia kondisinya tidak direm, maka mobil tidak akan bisa dipindah ke posisi mundur. Nah, apabila solenoidnya itu sudah rusak, walaupun dia sudah direm, tapi dia tidak akan membuka solenoidnya, sehingga handle tidak akan pindah ke R. Nah, solusinya adalah pertama bisa di repair solenoidnya, atau yang kedua dimatikan saja solenoidnya sehingga dia tidak ada pengamannya. Sehingga dari P langsung ke R. Itu yang jadi kan gini Pak, kenapa R itu harus ada locknya? Tujuannya adalah supaya dia tidak langsung berbalik arah. Betul. Seperti itu. Jadi fungsinya buat pengaman juga. Ya. Nah itu kalau ganti solenoidnya kisarannya sekitar 2.500.000-an. Itu diganti. Kalau di off kan? Kalau di off kan ya tinggal kita lepas saja ininya, solenoidnya, atau mungkin di bawah setir itu ada tombol yang warna merah ya. Iya betul. Itu fungsinya buat unlock untuk ininya, untuk steeringnya itu atau transmisinya itu. Jadi dia ditarik atau dipatenkan tarik aja. Oh, naikin terus ya? Naikin terus, sehingga itu bisa dipakai. Baik Mas Haji. Gitu. Baik Mas Ardi. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga Mas. Baik Mas Ardi, ada pertanyaan ketiga nih dari Boski. Kaki-kaki kalau diganti nggak original, satu karakter eksternalnya hilang, yang kedua nggak awet. Nah ini bagaimana Mas? Eksternalnya sudah 10 tahun. Oke, untuk eksternal sudah 10 tahun. Jadi gini Pak, memang ada resiko menggunakan spare part yang non-ori. Resiko pertama adalah dia lebih keras, karena memang bahan karetnya itu dia berbeda. Misalnya gini, di lower armnya untuk X-Rail ya, dia kan memiliki bushing lower arm itu sebanyak 2 piece untuk yang depan. Biasanya kalau untuk yang original dia memang pembeliannya harus jadi satu sama lower arm. Betul. Sehingga alternatif partnya adalah menggunakan yang non-ori. Bisa menggunakan diganti bushingnya saja, kemudian dipasang lagi. Nah efeknya apa? Efek untuk yang kerasnya sih mungkin ya ayunannya nggak seluas seperti X-Rail aslinya. Kemudian yang kedua, dia cenderung lebih keras ketika mendapatkan hantaman ini ya, kerikil ya, jalan yang tidak rata. Tapi ini kembali kepada customer. Itu adalah pilihan ketika dia menginginkan yang non-ori, maka resikonya seperti itu. Kalaupun untuk yang original, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalaupun original, dia yang jelas harus mengeluarkan budget lebih. Kalau masalah awetnya gimana Mas? Nah kalau untuk masalah awetnya jelas, yang non-ori tidak seawet yang original. Baik, seperti itu Mas. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Mas Abdul. Mas Abdul, Assalamualaikum. Mas mau nanya dong, kalau mobil Matic tidak kuat nanjak, walaupun sudah di gigi 2 dan L ya, low ya berarti ya. Kira-kira Matic-nya rusak apa gimana Bang? Mohon pencerahan. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abdul. Jadi ketika Matic dia nanjak, kemudian kita sudah menggunakan gigi 1 atau 2, kemudian dia masih tetap tidak kuat, berarti dia ada beberapa penyebab. Pertama, perlu kita ketahui bahwasanya gigi yang ada di Matic 1 dan 2 itu fungsinya hanya untuk mengunci supaya dia tidak berpindah ke gigi berikutnya. Transmisi. Karena untuk tanjakan memang diperlukan untuk gigi-gigi rendah. 2, 1 itu adalah ini ya, gigi-gigi yang diperlukan untuk nanjak. Nah, ketika dia nggak kuat nanjak, kita harus membaca dulu apakah RPM-nya ketika itu dia tinggi, sehingga terjadi slip di sana, maka kampasnya yang sudah mulai habis. Akan tetapi apabila dia RPM-nya nggak naik, kemudian si ini mobil juga jalannya nggak bisa kuat, berarti memang dari karakter mesinnya. Gitu. Jadi belum tentu juga Matic yang rusak. Jadi bisa jadi mesinnya kurang ditune up, atau mungkin perlu dilakukan cleaning ruang bakar supaya dia asupan bensinnya itu atau bahan bakar itu lebih lancar ya, sehingga ketika tanjakan itu kan dia kan loadnya, bebannya itu kan besar, sehingga membutuhkan pengapian yang juga bagus dan juga supply bahan bakar yang bagus. Jadi harus dirinci lebih dalam. Berarti ada 2 ya Mas ya? Cara ngecek tadi masalah itu ada di Matic-nya, maka dia RPM-nya akan naik. Jadi RPM-nya naik, cuman dia mobil nggak jalan. Jadi slip di sana. Yang satu lagi rusak. Yang satu lagi dia memang RPM-nya memang benar-benar nggak mau naik dan dia drop tenaganya berarti dari mesinnya. Baik. Selanjutnya, ini datang dari kelihatan dari Malaysia, Mas Ardi.
Bisa dari tahu, Pak Taufik, di bahasanya ya dari Bahasa Bang, Melayu ya? bahasa Melayu, Bang Azan Opa. Ya. Saya ada soalan. Nah, ini soalan kan. Permasalahan mungkin. Permasalahan ya. Sekiranya cara yang Anda tunjukkan itu tidak menunjukkan kedipan, apakah tanda throttle bodinya rusak atau perlu diganti? Ini video yang RPM naik turun, Mas. RPM. Oh iya. Ya, oke. Kan Mas pernah tuh. Betul. Kita pernah idle learning tuh loh, Mas. Idle learning ketika dia posisi ngayun, kemudian dia ini harus diidlekan ya. Nah, memang kalau posisi ngayun, terkadang dia memang throttle-nya atau indikator ininya, check engine-nya nggak nyala, Pak Taufik. Oh. Jadi misalnya gini, kita sudah menggunakan cara tersebut tapi tidak turun-turun juga, maka coba kita rubbing atau kita tukar dengan throttle yang lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengecoh ecu saja. Oh, mengecoh aja ya, bukan untuk diganti? Bukan. Itu kan terjadi kendala kan karena ecunya sebenarnya, Pak Taufik. Karena ecunya dia belum bisa mensinkronkan dengan throttle-nya, sehingga untuk bisa bikin dia bisa idle, kita tukarkan dengan throttle yang kondisinya memang masih sehat, supaya ecunya bisa record. Nah, nanti ketika sudah dipasangkan yang ini sehat, throttle sehat, kemudian bisa di idle, diganti lagi dengan throttle yang tadi posisinya sudah idle. Jadi throttle itu hanya media pembantu untuk reset di ECU. Seperti itu. Jadi kalau memang dia nggak kedip, belum tentu juga throttle-nya rusak. Oke, baik. Mas, ini dari Akung Yadi. Maaf Om, mau tanya. Kalau sensor oksigen error, kalau untuk perjalanan jauh tidak akan ada masalah Om? Ya, oke. Jadi sensor oksigen itu error, dia bisa menimbulkan gas delay, kemudian nyendat, lalu kemudian mesin pincang. Lah, beberapa mesin pincang, Pak. Jedek seperti itu. Tinggal ya. Nah, khususnya untuk mobil Grand Livina. Ketika kita di dalam perjalanan, kemudian kita lihat check engine-nya nyala, gasnya delay, kemudian kita lakukan cara manual untuk mendeteksi penyebab trouble-nya dari mana. Jika memang teridentifikasinya dari oksigen sensor yang bermasalah, kalau kita benar-benar di jalan urgent, maka cabut saja oksigen sensornya. Oh, nggak masalah, Mas? Nggak apa-apa. Itu kita cabut oksigen sensornya, nggak usah pakai, posisi jalan masih aman, tapi cek engine-nya tetap nyala. Paling tidak kita bisa sampai bengkel. Dengan tanpa adanya trouble yang berlebih seperti delay ketika digas, kemudian nyendat dan sebagainya. Oke, baik. Itu solusi di perjalanan ya, Mas ya? Untuk mencapai bengkel ya? Ya. Ini dari PT Maju Asri Raya. PT Maju Asri Jaya Utama Tanjung. Namanya panjang, Pak. Mas Ardi, kalau klakson Serena C24 kadang bunyi, kadang enggak. Problemnya di mana ya? Agak susah menemukan titik yang bunyi di klakson katanya, yang bisa bunyi. Siap. Jadi gini, memang ini adalah trouble dari mobil-mobil yang sudah menggunakan kabel spiral di steeringnya. Iya, kabel spiral ya. Jadi ketika dia posisi lurus, di klakson nggak mau hidup. Iya, benar. Tapi ketika mau belok sedikit, dia bunyi. Hidup. Ini itu artinya tanda-tanda bisa dicek. Kalau dia memang pakai alarmnya kepencet, kemudian dia klaksonnya bunyi, berarti di area klakson tidak ada masalah. Permasalahannya adalah dari pengirim sinyal posisi klaksonnya itu sendiri. Bisa jadi kabel spiralnya putus. Nah, ketika ciri-ciri kabel spiral putus, posisi dia dibelokkan, dia masih mau hidup. Tapi kalau dia lurus, dia nggak mau hidup. Itu bisa kita cek di mobil. Biasanya kabel spiral itu memiliki lebih dari 2 jalur. Bisa 4, bisa 5, sampai dengan 8 seperti Livina. Nah, di sana kalau saja ada jalur lain yang nganggur, nggak kepake, itu bisa kita pindah, Pak Taufik. Misalnya ada di antara 3 jalur itu tadi, ternyata 2 jalur masih bagus nih. Nah, itu kita pindah soketnya ke jalur yang masih bagus ini tadi. Itu solusi ekonomisnya. Solusi premiumnya ganti baru. Iya, tapi itu di jalurnya kabel spiral tadi ya? Iya, kabel spiral tadi. Jadi kabel spiral itu ada beberapa jalur. Itu terlihat. Iya, saya sama Mas kasusnya. Saya baru ganti 3 tahun yang lalu. Umurnya 3 tahun. Sekarang kalau lurus dia nggak bunyi. Belokin dikit dia bunyi. Berarti sama deh. Kemungkinan besar kabel spiral. Karena memang dia kondisi kabel spiral itu ya memang selalu dipakai buat putar kanan kiri ya. Jadi ada kemungkinan aus di sana. Oke, baik. Oke, Mas, lanjut lagi. Ya, Pak. Datang dari Mas Rizky. Mas Rizky mau nanya, Mas. Mas, mau tanya. Saya biasanya pergi ke Jakarta Bandung via tol Cipularang. AC on selama perjalanan. Nah,
ketika sampai di tanjakan yang panjang, Ya. mobil kan butuh tenaga. Ya. Saya matikan tuh AC di kecepatan 80 km per jam saya matikan AC. Ya. Kemudian ketika jalanan sudah mulai menurun dan tidak membutuhkan tenaga, saya nyalakan kembali di kecepatan 80 km per jam. Nah, ini gimana Mas? Apakah cara saya ini berkendara saya ini akan merugikan kinerja AC? Ya, kalau merugikan sih enggak, karena AC tanpa dihidupkan dimatikan dia akan memutus dan menyambung secara otomatis. Oh, jadi biarpun RPM tinggi dia tetap mati. RPM tinggi, ketika suhu di dalam kabin dia sudah mencapai suhu rendah sesuai dengan yang diinginkan di knop kontrol, ya, betul. maka dia akan memutus dengan sendirinya. Oh. Beberapa AC seperti itu ya. Nah, sekarang gini, ketika dia tanjakan kemudian dia matikan, sebenarnya nggak ada masalah. Itu pun juga justru membantu mesin supaya dia lebih ringan kerjanya, lebih irit bahan bakarnya. Tapi yang jelas dari pabrikan mobil sendiri mereka sudah pasti memikirkan hal tersebut. Jadi safety-nya sudah dipikirkan. Hanya saja kalau untuk mobil-mobil dulu kan memang seperti itu Pak Taufik. Mobil-mobil dulu ya, misalnya sekelas karbu ya. Karbu itu kalau dia misalnya masih menggunakan AC, pasti kan idle up-nya kan akan bekerja ya. Betul. Kemudian dia akan mendapatkan beban. Kemudian dia untuk memperirit biasanya dulu dimatikan. Terus mobil jadi lebih enteng, nanjak, kemudian lebih irit bahan bakar. Itu nggak ada masalah. Oh, nah memang sama Mas, saya juga pernah dikatakan seperti ini. Jadi kalau kita pas dari kecepatan tinggi, jangan tiba-tiba matikan AC. Ternyata enggak ya? Enggak apa-apa. Iya, karena saat berjalan pun kan tiba-tiba AC bisa mati ya? AC bisa mati. Oke, baik. Wah, ini saya dapat. Dan justru gini Pak Taufik, ketika mobil itu tadi mendapatkan RPM tinggi di mesin, terkadang magnet AC melepas secara otomatis. Jadi ketika misalnya kita iseng-iseng diam diri nih, posisi berhenti, kemudian kita main-mainkan gasnya, weng seperti itu, magnet AC dia akan melepas, menyambung. Karena ketika dia mendapatkan suhu putaran tinggi, maka tekanan dari kompresor itu besar. Besar, betul. Maka secara otomatis RPS akan melepas sinyal, kemudian magnet AC akan terlepas. Baik Mas, terima kasih. Saya dapat ilmu loh. Iya. Baik, yang terakhir kali Mas ya. Boleh. Mas Andi Beck, kalau indikator engine nyala, terus kita lepas aki sebentar, pasang lagi normal. Ya. Kalau dengan cara itu gimana Om? Oke, jadi beberapa merek mobil memang dia cara meriset ini Pak, cek engine nyala itu dengan dicabut aki, pasang lagi. Beberapa ya. Mungkin yang pernah saya temuin merek-merek Honda itu beberapa ada yang pakai seperti itu. Tapi kalau untuk yang Nissan sama sekali enggak. Nissan sama sekali enggak merubah dan dia tetap akan ke-record. Dan sebenarnya cek engine nyala ini justru dia akan membantu teman-teman bengkel. Jadi jangan buru-buru langsung dilakukan riset sebelum kita tahu penyebabnya itu apa. Karena cek engine nyala itu dia akan ada recordnya. Kemudian nanti ketika dia di-scan dengan alat scanner, dia akan muncul trouble tersebut. Nah, nanti kalau kita buru-buru hapus, memang dia hilang di ininya, di penanda cek engine nyala itu, tapi recordnya juga hilang, sehingga kita nggak mengetahui ini penyebabnya dia nyala itu apa. Dan dia nggak akan muncul lagi atau gimana Mas? Ya, nanti kalau dia memang dia trouble, dari situ dia akan muncul lagi. Tapi kalau yang sesekali muncul, nah itu yang sulit untuk dicari. Baik Mas, pertanyaan terakhir, ini dari saya sendiri ya, dari Pak Taufik. Gimana Mas? Nah, Mas, kalau di Nissan ya, kalau kita cabut aki, itu ada indikasi nggak throttle-nya jadi naik turun atau lampu ininya hidup, lampu cek engine? Jadi ketika cabut aki, selama yang dicabut negatif dulu, baru positif. Negatif dulu, baru positif. Kemudian pasangnya positif dulu, baru negatif. Pasangnya positif dulu, baru negatif. Jangan terbalik, karena terkadang gini Pak, kenapa kita harus mencabut negatif dulu ketika melepas, kemudian memasangnya positif dulu? Karena di positif itu ada visible link. Kalau kita pasang negatif dulu, kemudian baru positif, kadang di sana terjadi percikan bunga api. Iya betul. Itu yang bisa memutus visible link-nya. Jadi kalau yang dipasang positifnya dulu, negatifnya dipasang belakangan, yang terjadi percikan api di negatifnya. Seperti itu. Nah, pertanyaan Pak Taufik, ketika dia melepas aki, maka ada yang ke-reset atau tidak? Tidak. Ada. Power window, kemudian trip kilometer itu ter-reset, kemudian biasanya radio. Betul. 3 ini biasanya ter-reset. Tapi kalau untuk jadi RPM naik turun enggak? Enggak. Oke, baik. Terima kasih Mas Ardi. Ini ada satu Pak Taufik, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Unik nih. Yang unik ya? Nih, saya bacakan ya.
Ya. Saya yang baca nih, saya yang menjawab nih. Mas mau tanya, saya habis nyuci di bagian mesin setelah kering, mobil saya hidupkan, itu cek engine-nya nyala. Terus saya periksa soket-soket, ternyata soket ECU yang sisi dalam basah. Terus saya bersihkan sampai kering. Cek engine-nya hilang, normal kembali, tapi ada masalah lain. Ketika mobil dipakai saat jalan, terus oper gigi, injak kopling, kadang drop RPM-nya di bawah 800. Tapi mobil tidak sampai mati. Setelah drop gitu, RPM naik lagi menjadi normal. Kadang terjadi hal seperti ini berulang-ulang. Kadang terjadi, kadang tidak. Mohon pencerahannya. Jadi gini Pak Taufik. Ya. Perlu diketahui bahwa teman-teman sekalian, terutama juga teman-teman cuci, ya mungkin kita beruntung ya mencuci mobil, membukakan mesin, kemudian kita cuci, bersihkan. Kita beruntung pada waktu itu mobil bisa starter lagi, bisa jalan. Beruntung ya? Beruntung. Tapi banyak yang nggak beruntung. Kita pernah dulu pengalaman ketika kita berada di bengkel, kemudian ada kawan-kawan mencari, Mas ini ada ECU ini nggak, ada alat ini nggak, ada sensor ini dan lain sebagainya. Karena apa? Ketika dia, ini masalahnya apa Pak? Ketika kita tanya, ternyata dia mobil ini habis dicuci Mas. Habis cuci mesin ternyata ECU-nya kena. Kemudian habis dicuci mesin ternyata sensor ini dan itu kena, throttle-nya kena dan sebagainya. Nah, untuk itu sebaiknya mesin hindari cuci langsung dengan mesin steam khususnya, ataupun dengan air langsung. Karena hal tersebut justru membahayakan, karena semakin kesini soket-soket itu ya mungkin dulunya waktu posisi baru nggak ada masalah, tapi betul, semakin kesini soket-soket menjadi rapuh, kemudian sil-sil yang ada di sana dia putus sehingga bisa saja air masuk ke dalamnya. Betul. Nah, untuk kasus yang ini sebaiknya ketika dia kadang muncul, kadang nggak dropnya itu, sebaiknya dilakukan pengecekan total seluruh soket, karena bisa jadi dia airnya sudah kering, tapi sisa dari airnya, misalnya ada sisa sabun yang berkerak di sana, itu yang menjadi disconnect, jadi menjadi pengganggu antara soket satu dengan yang lainnya, sehingga sebaiknya dicek ulang soketnya, kemudian hindari ketika kita mencuci kendaraan, mencuci di mesinnya. Ada baiknya kita mencuci mesin menggunakan spons yang basah atau mungkin cairan-cairan khusus yang digunakan untuk khusus untuk mesin, seperti itu Pak Taufik. Baik. Mungkin sedikit ini bisa membantu. Baik, terima kasih Mas Ardi. Ya, terima kasih Pak Taufik. Baik, kawan-kawan semua yang ingin bertanya silakan tinggalkan pesan di channel kita AHA Studio, AHApedia. Baik, terima kasih Mas Ardi. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.